An Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi as-surata qul huwallahu ahad faqala inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Maksudnya qul huwallahu ahad. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya rasa cintamu terhadapnya dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini ada asbab nuzul, ada asbab wurud. Kalau Quran itu asbab nuzul, kalau hadis disebut asbab wurud. Kenapa hadis ini bicara seperti ini? Dulu di zaman Nabi SAW, apabila Nabi SAW mengutus Sariyah. Sariyah itu pasukan khusus yang dibentuk Rasul dalam misi-misi tertentu di mana Rasul tidak memimpin pasukan ini. Akan tapi Rasul mewakilkan kepada salah seorang dari pasukan ini untuk menjadi pemimpinnya. Dalam bahasa Arab disebut Sariyah, pasukan tanpa dipimpinannya. Dan kebiasaan Nabi SAW apabila beliau mengutus seorang utusan perang, maka selalu Nabi SAW menguji tentang kecakapan pasukan tentang Al-Quran. Jadi Rasul mempertanyakan soal hafalan. Siapa yang paling banyak di antara sekian pasukan hafalan Qurannya, maka dia layak untuk memimpin perang. Jadi Rasul kadang-kadang bertanyakan, kam hafidtum minal Quran? Berapa kamu hafal dari Quran? Berapa kamu hafal dari Quran? Jadi ditanya satu persatu pasukan khusus. Nanti pasukan itu akan menjawab, hafidatu surat kadza, surat kadza. Kami menghafal surat ini dan surat itu. Nanti yang paling banyak hafalan Qur'annya dari sekian pasukan yang akan diberangkatkan Rasul, maka Rasul mengatakan, anta imamu. Engkau yang banyak hafalannya, jadilah pemimpin mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan barometer layaknya seseorang memimpin perang itu dari hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena pemimpin jihad juga sekaligus pemimpin salat. Sekalian juga mereka memimpin perang, juga mereka harus memimpin salat bagi pasukan. Yang kedua, orang yang menguasai Al-Quran tidak mungkin berkhianat dan pasti dia akan menjalankan tugas dengan amanah. Maka ketika Nabi SAW sudah mendapatkan satu pemimpin yang layak di antara sekian banyak pasukan, dan Rasul mengatakan, engkau yang paling banyak hafal Quran, maka engkau yang akan menjadi pemimpinnya. Maka berangkatlah kemudian pasukan ini. Setelah kemudian pasukan ini meninggalkan kota Madinah, maka pemimpin perang ini selalu mengomando menjadi imam bagi para pasukan dalam perjalanan perang itu. Dan terus dilakukan sampai saat perang dan kembali dari peperangan. Masalahnya, jenderal pasukan perang ini kalau dia memimpin salat, tidak ada satupun surat yang dibaca kecuali surah Al-Ikhlas. Fatihah, surah Al-Ikhlas. Fatihah, surah Al-Ikhlas. Itu aja yang dibaca. Mulai dari berangkat perang, saat perang, dan kembali perang. Sehingga adalah beberapa pasukan perang itu mengkritik kepada jenderalnya ini dan mengatakan, bukankah Nabi SAW memilih engkau menjadi pemimpin kami ini karena hafalanmu yang banyak tentang Quran? Tapi kenapa setiap engkau salat dan kami menjadi makmum di belakangmu, yang dibaca hanya surah Al-Fatihah kemudian surah Al-Ikhlas, nggak ada surat yang lain? Padahal dia yang paling banyak hafalannya. Harusnya kan kalau yang paling banyak hafalannya selang-selinglah dengan surat-surat yang lain atau dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa asli surat-surat itu saja yang dibaca, baik rakaat pertama atau rakaat kedua? Tapi sang jenderal pemimpin perang ini mengatakan, kalau kalian tidak setuju menjadi imam, menjadi makmum di belakang, silahkan kalian buat sholat sendiri. Saya tidak akan memaksa kalian.
Kenapa kalian harus sholat di belakangku terus? Maka mereka tidak berani, karena bagaimanapun seorang pemimpin harus ditaati dalam kondisi apapun selama tidak menyelisihi syariat. Setelah kemudian melakukan peperangan dan menang pula perang itu, maka pasukan ini pulang sampai di kota Madinah. Maka pasukan ini melapor kepada Nabi SAW soal pemimpin mereka, dari mulai perjalanan sampai pulang perjalanan, tentang kasus salat 5 waktu, khususnya salat-salat yang dikeraskan, maghrib, isya dan subuh. Surat yang dibaca itu saja, surah Al-Ikhlas. Jadi Nabi SAW penasaran. Baik, kalau begitu panggil pemimpin kalian kemari. Maka dipanggillah pemimpin perang itu, pemimpin Sariyah itu. Maka Nabi SAW kemudian bertanya soal ini dan mengatakan, wahai fulan, saya mendengar engkau kalau solat yang kau baca setelah Fatihah surah Qul Huwallah. Apakah itu benar? Dia mengatakan, tentu wahai Rasul, semua yang diceritakan prajuritku tidak ada yang salah. Maka Rasul mengatakan, lalu kenapa kau lakukan itu? Maka sang pemimpin yang ditunjuk Rasul mengatakan, karena aku sangat cinta dengan surat itu. Maka dikatakan, inni uhibbu hadhihi surah ya Rasulullah. Aku suka dengan surat ini. Maka Rasul mengatakan, kenapa engkau suka dengan surat ini? Mungkin kalau pertanyaan ini diselemparkan ke ibu-ibu, pasti jawabannya satu, karena pendek. Nggak ada lagi jawaban, karena pendek. Tapi jawaban ini berbeda dengan jawaban kita. Ketika sahabat ini ditanya, kenapa engkau mencintai surat ini? Maka sahabat ini mengatakan, fa innaha sifatur rahman. Karena dalam surat ini ada sifat-sifat Ar-Rahman, ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ada nama-nama Allah yang agung, ada sifat-sifat Allah yang sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia adalah ahad, tunggal. Dia adalah samad, tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha sifatur rahman. Karena ada sifat Allah Ar-Rahman dalam surah itu. Di sinilah Nabi SAW mengatakan, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Di sini Rasul mengatakan, kecintaanmu kepada surat itu maka akan menjadikan penyebab engkau masuk ke dalam surga. Itulah asbab wurud kenapa Rasul mengatakan surat ini adalah surat yang sangat agung, karena mencintainya menyebabkan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama banyak memberi nama surat ini menjadi beberapa nama. Yang paling masyhur surat ini diberi nama surah Al-Ikhlas. Ada juga yang mengatakan suratul Tauhid, karena dari awal sampai akhir bicara tauhid. Ada yang mengatakan suratul Tajrid. Tajrid itu artinya mengesahkan Allah, karena ada kalimat ahad. Ada juga yang mengatakan surah ini adalah suratul wilayah. Ada juga yang mengatakan surah ini namanya adalah surah An-Nisbah. Ada juga yang mengatakan surah ini disebut suratul Nur, surah cahaya. Ada yang mengatakan suratul Aman. Ada yang mengatakan surah Al-Bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan, maka disebut surah Al-Bara'ah. Ada juga yang mengatakan surah Al-Maniyah. Ada juga yang mengatakan surah Al-Mu'awwidah. Ada juga yang mengatakan surah As-Samad, karena ada kalimat Allahus Samad. Ada juga yang mengatakan surah Muqashqishah. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan yang terakhir suratul Aman. Berarti 12 nama untuk satu surat. Sebuah kaidah, satu surat memiliki belasan nama. Ini bukan surat biasa. Sama seperti yang sering saya katakan, Bu, ada satu peristiwa tapi memiliki nama banyak, seperti kiamat. Imam Ghazali sampai mengumpulkan untuk satu peristiwa yang disebut dengan kiamat itu sampai memiliki 75 lebih tentang nama-nama kiamat. Peristiwanya satu, tapi namanya sampai
70 lebih. Para ulama mengatakan satu peristiwa dengan segudang dan sebanyak nama yang diterapkan untuk satu kasus peristiwa menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Ya, karena hari kiamat itu peristiwa yang luar biasa. Lah begitu juga surah Al-Ikhlas ini, satu surat tapi memiliki 12 nama. Untuk apa satu surat memiliki 12 nama? Untuk menunjukkan bahwa surah Al-Ikhlas ini bukan surat biasa, namanya saja sampai belasan. Padahal untuk satu surat. Berarti surah Al-Ikhlas ini surat yang luar biasa. Makanya wajar Nabi SAW membaca surat ini di beberapa tempat. Seperti umpamanya Nabi SAW menganjur itu ada 2 rakaat salat. Lah Nabi SAW pada salat sunnah maghrib, salat sunnah ba'diyah, biasanya Rasul membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallah di rakaat kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi pun selalu membaca surat ini dalam salat witir. Rasul selalu membaca surat ini dalam salat witir. Sebagaimana hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW di rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga Nabi SAW membaca Qul huwallahu ahad. Ini yang kedua. Yang ketiga juga dibaca pada rakaat sunnah tawaf. Kalau ibu habis tawaf, di situ ada salat sunnah di belakang makam, maka surat Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Termasuk juga Nabi SAW yang keempat membaca surat ini di 2 rakaat sunnah fajar. Sunnah fajar setelah azan sebelum qomat subuh, maka kita sangat dianjurkan membaca dalam solat sunnah 2 rakaat fajar, pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian juga selain daripada dibaca di solat-solat sunnah yang saya sudah sebutkan tadi, solat witir, sunnah maghrib ba'diyah, solat sunnah fajar, solat sunnah tawaf gitu ya, juga Nabi SAW membaca sebagai wirid setelah melaksanakan solat wajib. Dijadikan wirid setelah membaca ayat kursi, kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sangat dianjurkan dibaca selepas solat wajib. Termasuk juga surah Al-Ikhlas ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai zikir pagi dan petang, dan juga dibaca sebagai zikir sebelum tidur, kemudian diusap-usap dari kepala sampai kaki. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW sangat memiliki perhatian dengan surat ini, sampai dijadikan zikir pagi petang, dijadikan zikir selepas sholat, dan dijadikan zikir sebelum tidur. Kalau memang surat ini tidak bernilai, artinya sama dengan surat-surat yang lainnya, maka tentu Rasul tidak akan memberikan keistimewaan sedemikian rupa kepada surah Al-Ikhlas ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Pertama, surat ini mengandung sifatur Rahman, sifat Ar-Rahman. Makanya kalau kita memahami tentang nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Quran, jangankan lagi surat-surat panjang kita baca atau surat-surat pendek kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah ada kebahagiaan tersendiri bagi orang yang membacanya kalau mereka paham. Coba bayangkan, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu banyak nama dan sifat di dalam, bahkan komplit dan lengkap. Pertama nama Allah Al-Jalalah, yang kedua nama Allah Al-Jamalah. Nama Allah Al-Jalalah itu nama Allah yang memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan, yang kalau seandainya didengar oleh para pendengar nama itu disebut, maka akan melahirkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Ismullah Al-Jalalah. Tapi juga bukan hanya Ismullah Al-Jalalah, dalam Bismillahirrahmanirrahim juga ada Ismullah Al-Jamalah.
nama Allah yang penuh dengan kelembutan dan keindahan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dua-duanya nama Allah yang lembut, yang kalau kita serap ketika kita mendengar kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka akan melahirkan dalam hati kita ini perasaan harapan, cinta dan kebahagiaan. Karena kelembutan itu melahirkan harapan, kelembutan itu melahirkan cinta, dan kelembutan itu melahirkan kebahagiaan. Lain dengan kebesaran. Kebesaran itu melahirkan takut. Karena dia besar, kita kecil, takutlah kita. Keagungan itu melahirkan takut. Kita kecil, mereka agung. Maka kalau diterapkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Allah atau nama Allah yang bersifat jalalah, keagungan, kebesaran itu akan melahirkan perasaan takut pada hati kita. Tapi ketika Allah disebut dengan nama-nama yang lembut, nama-nama yang indah, maka akan melahirkan harap dan cinta. Maka kalau kita memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka lengkaplah terkumpul padanya rukun daripada rukun-rukun ibadah hati. Apa rukun-rukun ibadah hati? Perasaan cinta yang mendalam kepada Allah, perasaan harap yang mendalam di hati kita kepada Allah, dan perasaan takut yang mendalam di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang paham Bismillahirrahmanirrahim saja, di situ Allah menyebut dua kalimat rahmat. Karena Ar-Rahman itu sifatnya rahmat, dan Rahim juga sifatnya rahmat. Berarti kalau kita ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah telah turun kepada kita 2/3 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bahagia? Itu baca Bismillahirrahmanirrahim saja kalau diresapi itu orang bisa masuk Islam. Makanya para sahabat banyak yang masuk Islam belum mendengar Al-Quran, baru basmalahnya saja sudah terpengaruh. Itulah pentingnya kita ini mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar bacaan, hafalan, tahsin, tajwid, murojaah, mutkin dan begitu seterusnya. Tapi lebih daripada itu, memahami isi Al-Quran itu jauh lebih hebat dibandingkan hanya sekedar bacaan pahala dari Al-Quran. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi faedah yang pertama, karena dalam surah Al-Ikhlas terkandung sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Yang kedua, bahwa mencintai surah Al-Ikhlas ini maka mewajibkan seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dalam surat ini isinya penuh dengan tauhid, dan Allah paling suka dengan hamba-hamba yang bertauhid, dan Allah paling benci dengan hamba-hamba yang melakukan kebalikan daripada tauhid kesyirikan. Makanya Rasul mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada orang itu yang membaca surah Al-Ikhlas itu, Allah telah mencintainya. Kemudian yang ketiga, bahwa mencintai surah Al-Ikhlas itu menjadi penyebab kita masuk surga, seperti hadis yang kita bahas ini. Inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu mengakibatkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Rahasia di balik surah Al-Ikhlas itu ada jaminan surga. Karena kunci surga adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tanpa kalimat ini orang tidak mungkin bisa masuk surga. Karena syarat masuk surga itu harus mentauhidkan Allah. La surah Al-Ikhlas ini sepertiga daripada Quran. Kenapa? Karena terkandung semuanya tauhid komplit. Di situ ada rububiyahnya, di situ ada uluhiyahnya, di situ ada asma dan sifat. Dan itu sebagai jawaban daripada setiap orang yang bertanya ketika bertanya tentang siapa Tuhan kita. Karena asbab nuzul daripada surah Al-Ikhlas ini adalah orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, siflana rabbaka ya Muhammad, sifatkan Rabbu kepada kami ya Muhammad, seperti apa Rabbu? Kalau kami kan sudah jelas. Karena namanya orang-orang musyrik kan kalau mereka menyembah pasti harus sesuai dengan panca indera. Tuhannya bisa dilihat, Tuhannya bisa diraba, Tuhannya bisa didengar, dan begitu seterusnya.
Sehingga mereka mengatakan, baik Tuhan kami sudah jelas, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, kita tahu siapa keturunannya, siapa orang tuanya, macam mana dia orangnya. Tapi Rabbmu itu seperti apa? Sif lana rabbak, siapa Rabbmu ya Muhammad? Maka Nabi SAW terdiam sampai turun surah Al-Ikhlas ini. Katakan ya Muhammad sebagai jawaban dari pertanyaan itu, Qul huwallahu ahad. Rabbku adalah yang ahad. Rabbku adalah yang samad. Semua makhluk bergantung kepada. Rabbku lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa surah Al-Ikhlas itu membantah 4 kelompok. Surah Al-Ikhlas ini membantah 4 kelompok dalam Islam. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, orang-orang musyrik. Yang keempat, ahlul bidah. Pertama, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah, sebagaimana orang Nasrani menganggap Isa Al-Masih itu putra Allah. Maka Allah bantah, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak, Tuhan juga tidak diperanakkan. Tuhan tidak punya anak Uzair sehingga dikatakan ibnullah. Tuhan tidak punya anak Isa Al-Masih sehingga dikatakan Al-Masih ibnullah. Maka terbantahkan dengan surat ini keyakinan Tuhan memiliki anak. Kemudian juga membantah orang-orang musyrik yang mereka menjadikan Tuhan itu lebih daripada satu. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Saif, ada Naila, ada patung-patung yang begitu banyak. Maka Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal, tidak banyak. Makanya ketika Rasul berusaha mendakwakan tauhid, mereka heran dengan dakwah Rasul. Kemudian mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ijab. Hai Muhammad, apakah kami harus membuang Tuhan yang banyak ini dan menetapkan Tuhan yang satu? Agama aneh ini, katanya. Islam pada awalnya asing karena dakwah tauhid, dan di akhir zaman akan asing juga karena dakwah tauhid. Adapun membantah kepada ahlul bidah, karena ada di antara orang-orang yang memahami nama dan sifat bagi Allah, mereka mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka Allah bantah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang sebanding dengan Allah. Cemana Allah akan disamakan dengan makhluknya? Maka tidak akan sama. Makanya dari sini ayat ini membantah hampir semua agama langit, dan hampir semua membantah agama-agama yang ada di bumi. Makanya wajar kalau surah Al-Ikhlas ini sebagai jawaban tentang pertanyaan siapa Rabbmu, jawabannya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang keempat, keutamaannya, annaha ta'dilu thulutsal Quran. Orang yang membacanya satu kali saja sama dengan membaca sepertiga daripada Al-Quran. Karena Quran itu kan terbagi 3. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara tentang ibadah, dan sepertiga bicara tentang akhlak yang di dalamnya qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah umat sebelum kita. Lah karena Quran terbagi 3, salah satunya tauhid adalah sepertiganya, maka siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas maka sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Makanya satu hari Rasul mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, lemahkah kalian setiap malam membaca sepertiga Quran? Sahabat heran, Rasul, siapa yang bisa setiap malam membaca sepertiga Quran? Mana kami kuat? Maka Rasul mengatakan, bukan seperti yang kalian pahami. Cukuplah kalian membaca surah Al-Ikhlas, maka kalian telah mendapatkan pahala sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Karena surah Al-Ikhlas dari awal dan akhir itu semuanya bicara tentang tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaannya yang kelima, bahwa setiap doa-doa setelah membaca surah Al-Ikhlas akan mustajab. Karena di dalamnya ada Ismul A'zam, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan itu disebutkan dalam hadis Buraidah. Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa, begini doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mendengar seorang berkata dan berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Ahad yang tunggal. Engkau adalah As-Samad yang tempat bergantung. Engkau adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Engkau adalah lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata Nabi SAW, siapapun walladzi nafsi biyadi laqad sa'alallaha bismil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi Allah, orang itu telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang apabila berdoa dengannya pasti dikabulkan, yang apabila meminta dengannya pasti akan diberi permintaan. Jadi kalau ibu membaca doa yang ada kandungan surah Al-Ikhlas, maka itu dipastikan menjadikan doa-doa kita terijabah dan permintaan kita terkabul. Termasuk yang keenam, maka surah Al-Ikhlas adalah mampu menghilangkan was-was daripada syaitan. Was-was daripada syaitan. Kemudian yang nomor 7 di antara keutamaannya juga bahwa siapapun yang membaca surat ini 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Kata Rasul, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, maka Allah akan bangunkan satu istana kelak di surga. Umar bin Khattab mengatakan, Rasul, bagaimana kalau saya memperbanyak membacanya lebih daripada 10 setiap harinya? Maka Rasul mengatakan, Allahu aktsar wa atyab. Ingat, Allah akan jauh lebih banyak memberikan imbalan dan juga memberikan kebaikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini. Intinya surat ini pertama terkandung penetapan tentang keesaan Allah. Yang kedua, membatalkan keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Dan yang ketiga, membatalkan bahwa anak yang dimaksud putra Allah adalah Isa bin Maryam. Baik Isa, baik Uzair atau siapapun tidak berhak mengklaim bahwa mereka anak Allah. Tapi saya kira Isa tidak akan mengatakan seperti itu. Uzair juga tidak akan mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah? Ya, para pengikutnya. Para pengikutnya lah yang kemudian membuat gelaran-gelaran seperti itu. Karena nanti pada hari kiamat Isa akan dipanggil dan Allah akan menginterogasi, apakah engkau dan ibumu yang menyuruh mereka menyembah kamu? Maka Isa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku mengatakan hal itu kepada umatku, engkau sudah tahu. Tapi aku tidak pernah mengatakan. Berarti itu kan ulah pengikut fanatik Isa bin Maryam atau pengikut fanatik Uzair yang mengatakan keduanya adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keterangan singkat dari poin ke-43 halaman 94. Baik, sampai di sini saja. Satu bab saja.